Yo, kembali lagi nih sama Afung, menjawab banyak PM mengenai Bang, skill grindingnya dong. Sebetulnya videonya udah ada sih skill grinding gitu. Udah kayak itu shadow equipment. Nah, shadow equipmentnya belum sih gitu. Tapi sekalian aja lah ya, biar videonya agak panjangan sedikit. Gua tunjukin skill grindingnya berikut, sama nanti di akhir ada shadow equipmentnya ya. Shadow equipment yang gua pakai ini ya, untuk saat ini masih level 4 sih, tapi gua tunjukin grindingnya aja dulu ya. Skill grindingnya gua buka nih. Sebetulnya skill grindingnya ini sudah banyak dipakai ya. Sebetulnya poin-poinnya, skill poinnya itu yang dibutuhin tuh nggak banyak sih. Gua kasih tahu yang penting-pentingnya aja dulu ya. Mulai dari Swordman untuk grinding, increase HP recovery itu jelas, Magnum Break, udah gitu lanjut ke Knight-nya itu auto counter jelas, karena damage yang paling besar sekali lagi dari auto counter. Nah udah kayak gitu ada bowling base-nya di sini gue 10 ya. Di sini 10 karena bisa gue spam gitu. Bahkan ada lebih nih, 20,7 sebetulnya hash gua totalnya. Nah udah kayak gitu, cavalry combat satu aja sebetulnya cukup. Lanjut ke, nah udah ya, lanjut ke Lord Knight. Lord Knight ini skill yang diambil Call of Justice, ngerubah fit jadi attack. Udah kayak gitu ada Lord's Aura, Self Ignite. Dah cuma itu aja sih. Nah kalau yang lainnya sih bebas sih ya. Di sini gue ngambil ditambahin skill pointnya, dialokasin yang lebih ke berserk, ke concentration. Sebetulnya cuma nggak gue pakai grinding, tapi kadang-kadang gue pakai instant. Jadi kalau pas instant itu gue nggak rubah loadout. Nah ya, ini loadout yang gue pakai adalah loadout green. Skillnya kayak tadi gue jelasin. Nah di sini skill yang gue pakai settingannya itu ini nih. Yang ini itu makro ya, makro bowling base sama magnum break gue jadiin satu. Udah kayak gitu di sini auto counter, udah kayak gitu di sini Lord's Aura, udah kayak gitu di sini ignite. Nah cuman 4 ini sih yang gue pakai. Gua untuk grinding gue pakai 4 ini. Cuman kalau pas instant gue tambahin concentration, charge attack, sama provoke. Nah skill-skill pasifnya gimana? Skill pasifnya bebas sih ya, prinsipnya semua skill pasif yang nambahin attack walaupun sedikit. Kayak ini battle wheel kan nambahin attack, udah kayak gitu. Sword mastery juga nambahin attack. Jadi setiap kali lo mukul kan, lo pukul nambahin attack lumayan. Gitu. Cavalry juga setiap kali lo naik peko nambahin attack. Jadi gua ambil aja walaupun sedikit sih. Jadi nih kalau lo lihat nih ya, begitu gua naik set tuh ya, movement swap attack plus 185, kecil sih, kecil memang, tapi ya lumayan lah. Nah grindingnya gimana prinsipnya? Lord Knight One Hand ini tuh sebetulnya mirip Wizard ya kalau bisa gue bilang, karena dia skill dia AOE. Nah karena kita punya skill AOE, kita memanfaatkan skill AOE kita itu untuk grinding di small monster yang sekali spawn 5 gitu ya. Makanya pilihannya untuk level gua sekarang sebetulnya banyak sih. Small monster itu di sini ada mark nih ya, malah ke klik lagi. Nah ini mark tuh 5, dokebi itu sekali spawn juga 5 gitu kan. Fish juga Devious juga sekali spawn 5. Di sini ada Ninetale juga sekali spawn 5. Jadi ada Horong juga sekali spawn 5. Nah semua monster yang small itu pasti spawnnya 55. Nah jadi kita manfaatin itu. Nah karena kan kita ada di dokebi nih, kita coba cari ya, kita coba cari spotnya. Aduh penuh, dokebi ini nggak tahu kenapa penuh terus deh, gue bingung juga. Favorit kayaknya. Sorry. Aduh, ngebalikinnya gimana nih? Oh gini. Oke, sorry. Ada kesalahan teknis sedikit.
kita cari dokebi ya, kita cari dokebi spot yang kosong biar nunjukinnya enak. Soalnya kalau misalkan spotnya sudah terisi, nggak kelihatan nanti seberapa cepat kita ngegreennya. Mudah-mudahan nggak ada. Ntar coba satu spot lagi. Ini ada nih yang kosong nih, kita lihat ya. Settingannya adalah seperti ini settingannya. Normal attack-nya mau nyalain boleh, nggak juga nggak apa-apa. Nah, kita lihat nih ya, tuh, lihat ini ya, begitu spawn set, 1 skill 2 skill mati. Jadi cuma 2 skill doang, 2 skill yang aktif tuh ini nih, Magnum Break sama Bowling Base gitu ya. Yang begitu nongol lagi, kita Bowling Base, nanti begitu ada Magnum Break selesai, mati. Jadi 2 skill doang sih. Kalau misalnya ada yang nanya, lu nge-grindingnya pakai skill apa? Sebetulnya skill yang aktifnya cuma 2, Magnum Break sama Bowling Base. Kalau auto counter ini spam terus, udah kayak gitu, sama ignite-nya jalan terus gitu. Nah, nggak usah takut, kalau ignite jalan terus berarti rugi pot HP dong bang. Nggak, kalau menurut gue sih nggak ya. Karena kita punya skill pasif yang increase HP recovery. Nah, di situ keuntungan kita sebagai Lord Knight, increase HP recovery-nya tuh membantu banget buat nge-green sih. Jadi enak lah nge-greennya. Nah, kita coba, mumpung masih di sini juga, kita coba ke Horong lah ya. Kita coba ke Horong yang agak gedean levelnya. Gue nggak tahu juga sih dokebi level berapa sih. Dokebi level 68. Nah, gue kan 69. Gue coba ke Horong, nanti ke yang levelnya rada gede. Nanti soalnya suka ada yang namanya manusia gitu, suka nyinyir, itu kan levelnya level kecil gitu kan. Dokebi kan level kecil, jadi memang lebih gampang. Nah, kita coba ke level yang lebih gede, tapi tetap small monster. Kenapa small monster? Ya sekali lagi itu skill kita tuh sebetulnya AOE. Nah, kalau AOE ya paling cuan di small monster. Soalnya sekali nge-skill yang mati banyak gitu. Dropannya otomatis bakal lebih banyak juga. Zeninya pun lebih banyak. Ini dari mana? Ini di Sohe. Nah, kita cari dokebi Horong. Jauh Horong. Pakai ini. Deket. Oke, Horong. Nih, Horong. Artinya 71 tuh ya. Level Horong 71. Tuh, 2 skill set, mati semua. 1 skill, 2 skill, mati lagi semua. 1 skill, 2 skill, liatin darah Horongnya, liatin ya, darah Horongnya tuh. 1 skill, 2 skill, mati semua. Sekali lagi, 1 skill, 2 skill, mati semua. Enak kan grindingnya? Menurut gue sih enak ya grindingnya. Kita menurut gue sih cepet. Gue nggak tahu sih, sebetulnya gue nggak pernah merhatiin job lain ya. Cuman menurut gue hitungan sekali spawn cuman 3 detik atau 4 detik. Nggak lebih dari 4 detik gue rasa ya. Kita lihat ya hitungnya. 1, 2, 3, 4 tuh ya. Setiap 3-4 detik lah, 3-4 detik langsung hilang satu spawn, langsung kita bisa ngebabat 5 monster. Menurut gue sih cepet banget. Nah, sekarang masih belum puas, kita ke Nentel lah ya. Kita ke Nentel bentar. Kalau Nentel tuh ada di Payon West, betul nggak? Ya betul ya. Nah, kita ke Nentel. Nentel ini kalau nggak salah levelnya lebih tinggi daripada Horong, betul nggak sih? Nah, kita lihat dulu. 70 tuh. 70 tadi kan 71 ya, malah Horong 71 ya, lebih gede. Nggak apa-apa lah ya. Udah kagok di sini. Kita terakhir ke Nentel. Nentel itu cepet banget, apalagi dia kalau Nentel itu kan Earth ya. Earth dikasih Magnum Break, wah damage-nya gede banget. Wah. Ini mouse gue udah mulai error nih. Mouse gue suka ngeklik sendiri ya.
mouse teman-teman yang lain gimana gue nggak tahu deh. Pokoknya ROX ini ngerusak mouse gara-gara gardening kali ya. Nih kita lihat nentel. Bentar, gue reset dulu. Nah kita masuk. Duh, nah ya kita masuk biar sekaligus gitu spawnnya. Nah sini nentel, kita klik. Settingannya kayak tadi ya, settingannya itu yang aktif cuman ini bowling base, magnum break kayak gitu. Bowling base, magnum break sama apa namanya auto counter settingannya. Lost Aura tetap gua pakai karena lumayan nambah buff, jadi PATK gua nambah. Kita lihat ya berapa detik, 1, 2, 3, 4 ya, 4 detik lah, lumayan 3-4 detik, nggak lebih dari 4 detik kayaknya. Lihatin sekali lagi, 1, 2, 3, 4. Kalian udah lihat darah Ninetale-nya ini, tek set. Nah gitu, jadi gitulah. Jadi skill grinding yang gue pakai dengan tipe haste ini menurut gue sangat nyaman. Sekali lagi sangat nyaman, enak banget. Udah kayak wizard lah, yang pakai AOE. Cuman bedanya kalau wizard bisa ambil 2 spot, kita nggak bisa ambil 2 spot, kita cuma bisa stay di satu titik. Nah sekarang penjelasan tentang shadow equipment yang gua pakai saat ini masih di level 4 ya. Masih dipakai level 4. Gua belum bisa naikin ke level 5 karena keterbatasan resource-nya sih. Nah, untuk level yang diambil inscription full. Sebetulnya ada yang nanya, "Bang, lihat shadow equipment-nya," gitu ya. Kalau bicara inscription dan pioneer sebetulnya ambil semua sih, kalau menurut gua sih. Ambil semua, lu ngapain juga disimpan gitu kan. Nah cuma kalau ada yang nanya apa yang prioritas, mungkin kalau kata gua sih semua yang berhubungan dengan persentase itu prioritas. Misalkan di sini physical attack-nya plus 6%, udah kayak gitu physical effect damage-nya plus 8%. Semua yang persentase menurut gua itu prioritas pertama. Yang prioritas kedua adalah penetrasi sama physical damage bonus. Untuk base status kenapa nggak jadi prioritas ketiga? Karena nambahnya kecil. Strength cuma nambah 30-an, dexterity cuma nambah 30-an gitu ya. Kalau sini belum kebuka. Pioneer pun sama, semua yang persentase menurut gue prioritas. Nah jadi kayak physical penetration ini kan persentase, jadi gue ambil. Nah ini juga physical damage bonus persentase, ini gue ambil. Nah nanti gue bakal ada kesini, cuman ininya belum ada, pionirnya belum ada. Nah ini juga damage reduction juga nanti bakal gua ambil. Nah ini kenapa belum gua ambil juga ya, karena sekali lagi menurut gue yang persentase itu lebih prioritas dibandingkan yang ini. Lo di sini mau level 50 sekalipun nambah physical attack paling juga 1000-an gitu kan. Gua nggak tahu ini bakal ada level 50 atau enggak. Cuman ini mah seandainya ada level 50 paling nambahnya 1000-an. Nggak terlalu banyak, lumayan sih 1000, tapi ya menurut gua nggak terlalu banyak. Nah untuk skillnya yang dipakai, unik sih ini. Setiap loadout gua pakai settingan shadow equipment-nya berbeda. Nah kayak ini bound gitu ya. Kalau ini boundnya itu yang gua pakai itu bowling base. Kenapa gua pakai bowling base? Karena kan gua pakai loadout grinding nih. Nah, gue nggak butuh base, gue kayaknya bowling base. Nah, jadi gue pakai bowling base. Lumayan bowling base nambahin nge-reduce variable cooldown sama fix cooldownnya. Nah, engrave pun sama, karena gue pakai grindingnya, gue pakai auto counter, otomatis gue pakai auto counter. Ininya karena gue lagi pakai self ignite untuk grinding, gue pakai self ignite. Nah, kita lihat sekarang kalau shadow equipment yang untuk loadout PVP ya.
Nah, kita lihat untuk loadout PvP. Kita matiin dulu. Kita lihat shadow equipment untuk loadout PvP. Nah, di sini nih shadow equipment loadout PvP. Nah, ininya mah pasti sama lah ya. Kita bedanya di sini. Di sini bone-nya itu gue pakai yang ini. Sebetulnya gue pengennya ini. Pengennya bowling base karena ada true damage-nya. Tapi karena gue belum level 5, jadi gue pakai yang ini. Gak gue level up karena gue nunggu ini sebetulnya. Cuman ini juga bagus sih. Ini apa namanya tuh ngurangin physical defense gitu. Ini juga bagus. Jadi kalau lagi PvP yang gua pakai ini. Nah, ini tetap auto counter. Ada yang ngomong ini bagus. Karena nambahin apa namanya? Reflect gitu. Cuman gua pakai ini. Pengennya sih ini. Cuman ini sudah gimana level 6, jadi akhirnya gue pakai ini. Nah, ini kadang-kadang gue pakai ini, kadang-kadang gue pakai ini. Cuman setelah gue lihat-lihat kayaknya better pakai ini deh. Gue pakai yang self ini karena HP-nya increase 7%. Nah, ini yang menarik sih. Nah, yang HP-nya nih serial level 6, HP-nya ini bisa apa namanya tuh nambahnya 14%. Ditambah ada reduction PvP-nya. Gitu. Nah, soalnya nggak dipakai. Nah, nggak tahu kapan bisa level 5. Ya, doain aja lah, semoga cepet sih. Semoga cepat bisa level 5. 1 atau 2 minggu lagi nanti gue bikin lagi videonya. Pokoknya setiap ada progres dari char gue usahain bikin videonya. Ya, kayaknya gitu aja. Konten hari ini nunjukin tentang skill LK yang mungkin bisa menyetarakan setara sama wizard gitu ya. Secepat apa sih grindingnya gitu ya. Ya cepet tadi sih. Cuman 4 detik, 1 kali spawn semua monster hilang semua. Oke. Ya, balik lagi sekian aja videonya. Thank you banget yang udah nonton. Bye bye.